Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Leni Siregar, si harimau Sumatera. Canda. Iyalah, kita harus ceria ya, harus bahagia, harus semangat. Namanya juga pejuang gitu. Kalau nggak punya semangat, nggak ceria, nggak bahagia, ya dari mana energinya coba. Nah, kali ini saya ditemani sama sesosok makhluk Tuhan ya. Ini adalah lidah menantu kesukaan aku ya. Kenapa namanya lidah menantu? Padahal orang semua banyak bilang lidah mertua gitu. Karena sebagaimana virus ya, virus kan bermutasi sebenarnya. Nah, dia juga bermutasi nih, pindah pot. Jadi aku namainnya lidah menantu gitu ceritanya. Nggak nyambung ya, udah biar nggak serius-serius amat lah ya. Karena pagi ini tuh aku tuh ceria banget ya, geli banget gitu ya, karena keriuhan ya, sambungan dari yang kemarin masih keriuhan di media sosial, di media mainstream juga nambah-nambahin sekarang. Aku masih mau nanggepin soal keriuhan yang tertuju ke Pak Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur independen atau non partai. Ingat, catat, non partai gitu ya. Jadi menanggapi kemarin cuitan dari bakal calon gubernur yang bisa dibilang ya nggak jadi gitu ya, melenggang ke bursa calon gubernur DKJ ya, atau daerah khusus Jakarta. Gini. Saya tuh ada kepikiran gitu ya, makanya saya ngonten lagi nih. Kenapa bukan anaknya saja yang bersuara? Ada yang kepikiran nggak? Kalaupun memang harus naik di medsos gitu. Nah, karena ini adalah cara yang tidak elegan menurut saya, karena beliau itu kan ukurannya, kelasnya udah beda lah sama kita-kita gitu yang biasa berselancar di dunia maya gitu. Makanya saya bilang kan juga kemarin, kenapa nggak ke KPU aja sih gitu, kenapa langsung ke medsos gitu. Ini kan menandakan, kalau menurut saya, psikologis seseorang yang sedang penuh emosional gitu ya, penuh emosi gitu. Makanya langsung larinya ke media sosial. Itu kan memancing perhatian masyarakat gitu. Nah, banyak orang, sehingga menjadi lebih riuh setelah beliau men-tweet gitu ya di X. Nah gitu. Ya kenapa nggak anaknya aja yang bersangkutan gitu, kan lebih elegan Bapak. Pak Anies. Aku jadi ingat sama Pak Prabowo. Iya, atau nggak pekerjanya gitu kan, kemarin kan ada juga disebut pekerjanya katanya kan, yang merasa dicatut. Nah, kata dicatut ini itu adalah kata-kata yang langsung berstigma negatif ya. Jadi langsung berkaitan dengan subjek yang dianggap mencatut. Nah, dan memang di situ juga dituliskan langsung tertuju ke paslon gitu, pasangan calon gubernur. Jalur independen disebutkan kan, gitu. Jadi kenapa ya Bapak ini kan latar belakangnya akademisi. Lupa ya Pak, karena udah pernah jadi gubernur 5 tahun ya. Terus kemarin nyapres. Ya kan Bapak akademisi, harusnya kan berpikirnya yang lebih bijak dong. Nggak langsung begitu, aku rasa ya. Kan kita juga pernah sama-sama mendapatkan mata kuliah filsafat tentunya ya. Filsafat itu asal katanya dari filosofia, bijaksana artinya. Jadi kita sebagai seseorang yang bersekolah di perguruan tinggi, apalagi Bapak kan udah beberapa kali nih, udah Menteri Pendidikan juga kan. Nah, sewajarnya lah berpikirnya itu kan yang lebih akademis atuh Pak gitu. Yang berpikir kritis, tidak hanya berpikir satu kemungkinan saja. Harusnya kan bertanya-tanya, ini kenapa?
ketika dicek NIK anak-anak saya kok bisa ada di sini gitu ya, di laman info pemilu. Terus harusnya kan berpikir kemungkinan apa gitu ya, beberapa kemungkinan itu kan pasti itu, karena kan bukan berbicara tentang terdakwa yang memang udah ada sosoknya gitu. Ini kan belum sampai tersangka aja belum gitu kan. Jadi kan harus berpikir kok bisa sampai ada di laman info pemilu tersebut gitu. Misalnya ya, kalau saya nih ya berpikir satu, oke lah, kalau kita yang memang pikirannya rada jorok, memang ya ada tendensi apa gitu ya sama seseorang itu, mungkin langsung berpikiran, wah kok bisa ya dataku masuk, wah dia nih yang main gitu kan. Bisa saja kan langsung mengira seperti itu, oh ini anak buahnya nih yang main gitu kan. Satu. Yang kedua, ini kan Kim Plus ya, Koalisi Indonesia Maju ini kan seperti mempersempit ruang gerak Bapak lah ya, gitu saya katakan. Ya bahkan parpol yang mengusung Bapak aja sekarang pindah ke lain hati gitu kan, pindah ke sono. Ruang gerak itu kan jadi lebih sempit gitu ya, lebih kecil. Ini kan membuat Bapak mungkin ya merasa lebih terjepit gitu ya, sehingga ya mungkin ini kan dugaan saya gitu ya. Dengan sempitnya ruang gerak ini gitu ya, ruang gerak, Bapak psikologisnya agak diganggu nih sebenarnya ya, sadar atau tidak sadar sama mereka gitu ya. Sehingga Bapak akhirnya sadar tidak sadar gitu ya. Mungkin tidak sadar ya. Tergiring, terbawa masuk menjadi umpan bagi mereka gitu untuk menjatuhkan Bapak. Kepikiran nggak sih Pak? Kalau aku kepikiran sih gitu. Karena apa? Situasi seperti itu ya, Bapak bercerita di media sosial itu akan mengesankan Bapak tampil tidak elegan. Iya loh Pak. Padahal image Bapak itu kan di masyarakat itu kan seseorang yang berkarakter baik gitu kan, sosok yang elegan gitu kan. Pokoknya berwibawa lah gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini akhirnya membuat Bapak seolah jadi seperti itu ya terlihatnya. Nah, itu dua. Yang ketiga nih ya, Bapak sadar nggak sih? Kan ada kemungkinan juga ini adalah kerja-kerja intelijen. Nah, gitu ya. Saya kan memang cuma sekedar ibu-ibu gitu ya, tapi ibu-ibu yang harimau Sumatera gitu. Ya, tapi kan ada kepikiran gitu kalau saya gitu ya. Karena bisa jadi kan namanya juga data digital gitu ya Pak. Data digital itu kan bisa saja dicampuri gitu ya, tanda kutip, oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang pintar dalam IT itu untuk menyusupkan data-data yang mereka targetkan gitu. Itu tiga. Memang sistem digital ini kan bisa berpotensi menciptakan konflik. Nah, di sini memang pasca Bapak menjadi center keriuhan itu gitu ya, diikuti sama simpatisan-simpatisan Bapak. Kan akhirnya dari pihak kami pun sama Pak. Jadi kepo juga nih, jadi ingin tahu juga. Iya ya, kami terdata nggak ya sebagai pendukung gitu ya, kami yang sudah mengirimkan KTP. Nah, ternyata Pak, kami sangat sedih gitu ya. Itu beberapa dari komunitas kecil kami saja ya. Nah, NIK kami tidak tercantum di situ, di laman info pemilu itu sebagai pendukung. Saya juga kaget gitu ya. Nah, saya sendiri aja Pak, yang tadinya sudah ada, pas kemarin saya cek lagi Pak, itu udah nggak ada nama saya gitu. Paginya sebelum Bapak nge-tweet itu anak saya juga langsung laporan sama saya. Dia bilang,
nih kok temen abang kok ngadu begini nih. Dia bilang katanya abangnya nggak merasa mendukung, tapi kok NIK-nya kok ada di ini katanya di website KPU gitu. Nah saya kaget Pak, respon saya sebagai yang merasa tidak pernah ada kejanggalan itu ya, yang kami lakukan itu, kok bisa ya setelah ditetapkan oleh KPU bahwa pasangan calon dari jalur non partai ini lolos ke tahap bursa pilkada. Ya besoknya juga berdatangan lagi tuh aduan dari teman-teman gitu ya. Iya saya juga nggak ada ini, saya ada tapi kok suami saya nggak ada. Iya saya sendiri juga nggak ada gitu. Wah ini kok bisa ya, saya sekeluarga juga nggak ada gitu. Nah itu Pak potensi konflik yang bisa ditimbulkan oleh sistem digital gitu. Itu kerugiannya. Itulah saya bilang kemungkinan-kemungkinan yang bisa sebenarnya Bapak pikirkan gitu ya. Jadi nggak langsung lah Pak, harusnya nggak langsung begitu cara berpikirnya gitu. Mungkin Bapak udah lupa ya. Bapak kan dulu pernah dosen gitu. Dan juga kepada warga masyarakat lain ataupun mungkin simpatisan Pak AB ini juga minta tolong gitu ya. Kami pun merasa jadi korban juga gitu ya. Mungkin kalian merasa kecewa gitu ya, data pribadinya digunakan ya, baiknya sih bisa lebih menahan diri gitu ya. Kita kan orang Islam juga ya, kebanyakan dari kita orang Islam nggak boleh lah langsung suuzon seperti itu gitu ya. Itu kan mengotori hati kita. Nah jangan sampai kata-kata yang keluar seperti itu tuh mencerminkan hati kita sesungguhnya gitu, ya kan? Coba kalau misalnya diganti dengan kata yang lain gitu ya, misalnya kok NIK saya ada di laman info pemilu, kok bisa seperti itu? Itu kan lain bahasanya. Dan itu akan lebih mengesankan bahwa diri kita itu adalah orang yang berpikiran positif. Nah, ya mungkin ini juga koreksi saya ya sebagai yang pernah memilih Bapak Anies Baswedan juga dulu di kemarin di Pilpres 2024 gitu. Bapak sebaiknya ya apalagi di media sosial memilah-milah kata lah gitu Pak. Walaupun ya ada gemuruh. Ada juga sebenarnya ya analisa saya ya. Saya melihat urut-urutannya nih. Awalnya itu kan data ya pastinya ya. Ada satu data, kemudian ditangkap oleh satu akun yang boleh dibilang akun yang nggak dikenal lah ya gitu. Kemudian dia men-share di media sosial, di X gitu atau di Twitter. Dan itu pun teman-teman saya bilang itu jam 2 malam loh. Tuh ya ngapain? Jam 2 malam dia protes gitu kan datanya, NIK-nya gitu kan. Oh dibilang dicatut gitu ya. Kok sampai segitunya amat gitu ya. Nggak tidur, begadang. Ini aja udah ada satu kejanggalan gitu ya. Dari akun tersebut ditangkap lagi oleh ya setahu kami itu narasi. Narasi ini siapa? Ya ada Mbak itu, Mbak yang rada bawel itu, yang kritis banget. Jadi Mbak itu memang kan udah terkenal banget gitu ya. Sebagai pengkritisi yang paling andal gitu di media mainstream atau media online gitu. Nah ini juga tanda tanya, kenapa langsung ditangkap oleh dia? Kemudian dari dia disautin lagi gitu kan, kalau lihat urut-urutan waktunya disautin lagi sama Pak Anies. Nah by the way, Mbak ini sama Bapak itu kan sama-sama dari WEF ya. Mungkin kawan baik kali ya, jadi bersuara yang sama gitu. Nah, kenapa tiba-tiba seperti ini? Itu juga harusnya dikritisi gitu. Kenapa seolah-olah terpancing langsung membicarakan hal itu? Nah, apakah ada tekanan-tekanan gitu ya? Saya bertanya loh ya. Apakah ada tekanan-tekanan, Mbak? Siapa tahu gitu. Mudah-mudahan sih enggak gitu.
Ya tapi harusnya kan sebagai pengkritisi gitu ya, ya lebih kritis lagi lah gitu. Kecuali memang ada tendensi tertentu ya. Satu lagi nih ya, ada tadi berita pagi tadi di media online juga, mantan Menteri Kumham ya, kalau nggak salah, Pak Mahfud MD. Itu juga saya sangat menyesalkan karena beliau itu juga saya tahu kan dulunya akademisi juga gitu. Pakar hukum, profesor. Nah, kok mau langsung digiring ke kata mencatut itu gitu loh Pak. Yang langsung tendensius gitu ya, kepada satu paslon, kepada satu orang bisa jadi. Nah, kalau cara berpikir akademis itu kan sekali lagi ya, kalau kita pernah mendapatkan mata kuliah filsafat, itu kan harus lebih bijaksana, harus lebih kritis. Ya, apalagi sebagai orang hukum, ya saya sendiri juga memang pernah belajar hukum gitu ya, kemarin di S2 kemarin itu. Ya, tapi kalau Bapak kan dari S1 juga ya, belajar hukumnya sampai ke profesor. Masa iya sih Pak, langsung tendensius begitu gitu ya, walaupun nggak disebutkan ya namanya. Tapi langsung Bapak bilang ini pasal ini, pasal ini. Saya sedih gitu. Kenapa Bapak langsung mau tergiring wartawannya gitu. Nah kan semestinya sih ya, harapan saya Bapak kan menjawab itu dengan berbagai kemungkinan yang terjadi, yang melatar belakangi data NIK tersebut bisa masuk di info pemilu. Ya Bapak tahu lah Pak urut-urutannya, dan tidak semudah itu kan mempidana seseorang ya. Tertera di pasal 1 angka 14 itu kan untuk mempidanakan seseorang harus berdasarkan bukti. Yang bisa dikatakan bukti itu 1, keterangan saksi, 2, keterangan ahli gitu kan, 3, bukti surat, kemudian juga yang keempat ada petunjuk ya, bukti petunjuk, kemudian dari keterangan terdakwa gitu. Nah dari 5 ini kan 2 syarat yang bisa menindaklanjuti seseorang naik sebagai tersangka. Ini juga mungkin masyarakat umum mesti tahu juga gitu, nggak semudah itu untuk mempidanakan seseorang. Sebagai seseorang yang sudah sepuh, yang sudah berpengalaman, akademisi, yang sudah detailnya banyak, ya kami berharap bisa lebih ngademin gitu Pak. Coba deh Pak, Bapak bikin lagi statement yang lebih adem gitu Pak. Kami juga pusing Pak. Nah, kenapa juga nggak sejak verifikasi administrasi gitu, atau verifikasi faktual tahap 1 gitu, atau sampai tanggal 15 kemarin lah, sampai ketok palu penetapan KPU Provinsi Jakarta. Itu kan ada rentang waktu yang panjang. Kenapa baru sehari setelah penetapan? Pak Anies, tolonglah Pak Anies. Apa ada yang membisiki Pak Anies ya? Gitu. Bapak hati-hati Pak. Ini mengenai image Bapak juga, jangan sampai pendukung Bapak jadi ilfeel juga. Ilfeel tahu kan Bapak kan? Hilang feeling kalau aku bilang. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ke depannya. Ayolah sama-sama, baru kali ini loh ada calon gubernur dari jalur non-partai. Kalau calonnya itu dari partai, ya otomatis jadi petugas partai. Kalau calonnya itu muncul dari jalur independen atau jalur non-partai gitu ya, itu otomatis menjadi petugas rakyat. Kalau petugas parpol, itu kan tentunya ada pesanan-pesanan gitu ya, apalagi ada bohirnya, harus berbaik hati, berbalas jasa. Selayaknya kita dukunglah Pak Anies yuk, sama relawan-relawannya, atau juga warga masyarakat luas, kita dukung. Kan selama ini kita udah muak ya rasanya ya dengan partai-partai. Saya aja berapa kali demo nggak didengerin, malah mereka melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum ya, dan rasanya kami ya, mengutip kata-kata kalimat Pak Ustadz Adi Hidayat, kami tidak pernah mewakilkan kalian untuk melanggar hukum gitu ya. Ya mudah-mudahan gitu ya, terbuka lebar nih pandangan masyarakat kepada calon pemimpin dari jalur non-partai ini atau jalur independen, bekerja lebih baik lagi gitu ya dalam penyelenggaraan pemerintah, apalagi Jakarta menjadi pusatnya ya, center di Indonesia.
Ya mudah-mudahan tokoh-tokoh ini ya, juga tokoh-tokoh yang lain kalau memang mau ikutan nimbrung nih ya di masalah yang dianggap NIK yang dicatut, ya lebih bijaklah bersuara. Itu saja sih harapan saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.